oh ya udah aku tak coba pakai caranya teman-temanku untuk melanggar orang tuanya supaya dibolehin. Terus akhirnya aku sering keluar malam bablas sama curfew-nya tak lewatin, jam 12 baru pulang, jam 1 baru pulang, lama-lama nggak pulang. Aku mikirnya, bebas nih, seru nih, luar negeri kan, walaupun cuma Singapura ya, tapi kan secara budaya kan sudah sangat berbeda sama Betul, Indonesia. iya. Betul. Nah pada saat itu aku tanya sama Bapak, ya wis Pak ini biayanya segini. Bapak ngomongnya, jawabnya santai. Ya wis lah nggak apa-apa, sana berangkat aja. Nanti aku tak jual tanah di warung itu, tak jual tanahnya. Nanti buat kamu kuliah di sana. Langsung pada saat itu, wah gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal, bareng sama Mas Eli dan masih lanjut sama Kak Anis. Masih di outdoor tapi ya suaranya gini ya Kak Anis ya, Mas Eli. Bakal seru-seru terus lah. Pokoknya sambil jalan terus. Mas Eli di sesi sebelumnya kan kita ngeliat proses kreatifnya Kak Anis ini kan proses yang ya mendewasakan Kak Anis walaupun di proses pra-remaja. Terus aku ngelihat ada satu supporting system dari Mas Ili dan komunitas saat itu. Aku nggak tahu apakah itu dijadi komunitas atau belum, tapi aku ngelihatnya Kak Anis ketemu satu jalan, terus Mas Ili support walaupun di proses jatuh dan dia pivot. Aku ngelihatnya Mas Ili ngedampingin ya prosesnya sampai Kak Anis bikin label no label itu, brand no label itu. Nah, Mas Ili dari sudut pandang Mas Ili yang ngelihat proses kreatifnya Kak Anis dari sisi orang tua lah. Iya. Menurut Mas Ili gimana Mas Ili? Ya Sal. Bagaimanapun tuh aku menang banyak Sal. Menang banyak. Iya karena aku kan itu kan pilihan menjadi seorang entrepreneur itu kan sebenarnya menjadi kesempatan besar buat putra putrinya itu untuk memasuki laboratorium orang tuanya. Iya. Betul. Itu kan benar ya maksudnya. Bener, Siapapun kalau entrepreneur, kalau putra putrinya itu kan sebenarnya punya kesempatan untuk belajar di tempat bapaknya atau ibunya atau usaha bapak ibunya itu kan. Betul. Gitu. Nah inilah caraku secara instinktif karena itu sebenarnya bukan bimbingan alam sadar, alam logika enggak. Tapi begitu aku punya putra, punya putri dan dia mulai membesar, ternyata ada kebutuhan dia untuk bermain-main di dunia visual yang saya geluti. Lah itu kan kesempatan, jadi aku nggak perlu banyak meminta, tapi kemudian dia kan justru memasuki ruang yang saya sudah duluin. Iya, betul. Jadi buat aku kan itu kesempatan. Nah akhirnya kalau dirimu kemudian bertanya apakah itu bahwa disengaja atau tidak, ya pada akhirnya aku sengaja bahwa kemudian orang tua seperti saya itu enak banget karena tinggal membuat supporting system buat Anis, Salma sama Nabila. Iya benar. Dan memang benar-benar kan. Nah balik lagi ke cerita Anis, bukan berarti tanpa persoalan Sal, karena kok Anis bisa cerita yang sekarang ini, yang sesi ini adalah cerita rebelnya dia pada saat dia memasuki usia 16-17 tahun. Wah, karena itu kan lagi. udah mulai ngerokok lah, udah mulai kenal minuman keras lah. Tapi kan itu menurut aku proses identitas yang aku selalu ngomong di tayangan sebelumnya itu. Benar. Itu. Ya cerita gue lah, jadi apa adanya nggak apa-apa karena itu kan bagian hidup anak-anak itu ya begitu itu toh lah piye. Betul. Seru gitu. Enggak Kak? Aku makin kesini tuh makin malu ya kadang. Kok bisa ya? Padahal dulu aku bangga menceritakan ini. Jadi awalnya kalau pas SMA itu ya bener sih kalau Bapak tadi nyinggung udah mulai ngerokok, udah mulai minum tuh bener. Jadi aku tuh kan nonton tayangan-tayangan Bapak yang sebelum-sebelumnya. Yeah. Wah ini nyeritain aku nih. Ya memang bener. Yang dipikirin Bapak kalau di luar tuh Anis gini nongkrong di pinggir jalan segala macam. Ya bener. Ya aku melakukan hal itu pada saat itu. Ya sampai sekarang pun kalau misalnya aku ketemu teman-temanku di jalan gitu ya masih aja. Yeah. Sama aja, kumpul ya tetap kumpul gitu. Jadi kan awal mulai homeschooling itu kan, jadi aku punya kebebasan waktu yang lebih kan. Benar. Iya. Nah, kan jadwalku homeschoolingku kan di waktu itu namanya HSKS, homeschooling Kak Seto. Oh iya di benar. Semarang, di Tembalang dulu. Hmm. Itu kan seminggu 3 kali. Ya. Berarti kan jadwal bebasku kan cuma 3 kali seminggu. Karena
aku harus bernegosiasi lebih ketika aku pengen minta izin keluar. Karena kan harus ada alasannya, Iya, mau kemana. iya, benar. Itu kan harus detail kan. Benar. Karena memang udah diajarin kayak gitu sih. Nah, kalau misal aku ngambil 3 waktu ini, kan beda cerita. Kalau sekolah kan aku bebas terus sebenarnya. Tapi karena aku udah ngambil sikap untuk homeschooling, ya wes berarti 3 hari ini aku benar-benar harus bisa manfaatin. Kalau pas di luar aku pengen kemana aja gitu tuh bisa tak lakukan gitu. Itu udah mulailah main sana kemari. Terus singkat cerita, kalau pokoknya aku singkat cerita ke kuliah aja ya. Akhirnya mulai kuliah kan. Mulai kuliah aku memilih untuk pada saat itu dikasih pilihan sih. Ini lucu juga nih. Dikasih pilihan mau kuliah di luar negeri apa di dalam negeri. Aku sebenarnya penasaran banget pengen kuliah di Singapura. Pengen kuliah di Singapura di kalau nggak salah namanya FZD namanya. Pokoknya intinya dia D3 tapi lulusannya itu sangar-sangar semua. Karena kan aku udah sempat dikasih kesempatan buat main ke sana juga sama bapak. Udah sana kamu coba checking sana. Karena ada Enes sama Ara kan yang nemenin aku. Salah 3. Jadi tour guide. Oh, jadi tour guide. Kan udah kenal sama Enes Ara karena Nabila homeschooling kan. Oh iya benar. Akhirnya aku ke Singapura nyamperin Enes sama Ara. Terus aku mau dong di tour guide-in. Soalnya tour guide terus ketemulah sekolah itu. Terus dah aku pulang lagi ke bapak ngobrol aku bikin proposal. Nih aku mau kuliah di sini, biayanya segini, lulusannya kayak gini, hasilnya kayak gini gitu. Oh ya wis toh le, nggak apa-apa toh. Kalau aku pikirnya, bebas nih, seru nih, luar negeri kan, walaupun cuma Singapura ya. Tapi kan secara budaya kan sudah sangat berbeda sama Indonesia. Betul. Udah beda banget. Nah, pas itu tuh ada 2 pemikiran, yang satu bebas banget, yang satunya adalah obrolan sama bapak. Pada saat itu tuh bapak punya warung wedangan namanya. Jadi warung wedangan itu ya melting potnya kita buat kumpul-kumpul biasanya gitu sih. Nah, terus masih jalan. Warung wedangan itu masih jalan. Nah, pada saat itu aku tanya sama bapak, ya wis pak ini biayanya segini. Karena kan backstory-nya tadi, aku SMA sudah mulai bayar sekolah sendiri dan lain-lain. Nah kalau ini aku nggak sanggup karena kan biayanya mahal. Langsung mahal. Makanya aku bikin proposal itu ke bapak. Bapak jawabnya santai. Ya wis lah nggak apa-apa, sana berangkat aja. Nanti aku tak jual tanah di warung itu, tak jual tanahnya. Nanti buat kamu kuliah di sana. Langsung pada saat itu, wah gimana ya? Udah itu dar gitu tuh rasanya tuh. Karena mikirnya, berarti aku benar-benar harus tanggung jawab penuh ini. Karena kan sebelumnya aku sudah belajar mandiri. Ini kan aku nggak bisa mandiri. Betul. Secara biaya aja udah dibiayain sama orang tuaku kan. Terus, berarti kalau mau milih bebas, nanti karena aku sudah tadi yang backstory-nya lagi, aku udah ngerokok, aku udah minum. Party terus pasti, bahaya. Dan aku seneng banget nonton band kak. Jadi aku seneng nge-gigs. Konser, gigs kecil gitu. Pokoknya yang berbau-bau seperti itu tuh aku selalu datengin. Nah, aku mikirnya di sana kan banyak home party juga kan. Betul. Wah, seru banget nih. Tapi terus ada obrolan itu sama bapak. Terus aku memutuskan beberapa hari kemudian disuruh mikir sama bapak. Dah, pokoknya pastiin segera karena bapak jual tanah itu kan juga nggak bisa cepat. Betul. Harus ada prosesnya dan lain-lain gitu kan. Terus aku balik lagi ke bapak sama ibu, kayaknya aku nggak jadi deh kuliah di Singapura, ngeper dewe. Aku takut ya? Aku takut karena kan kuliah di sana itu cuma 1 tahun tok kak, karena cuma D3. Memang kuliah di sana itu cepet-cepet sih. Terus kalau cuma kan sudah terjadwal kan 1 tahun. Misal aku molor, kan itu kan berarti udah langsung kelihatan tuh kak. Kalau di kuliah di sini kan beda, 3 tahun, molor-molor 4 tahun, 3,5 tahun lah, paling cepet kan 3,5 tahun, molor 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Ya masih bisa jadi itulah. Nah ini cuma 1 tahun, molornya mau berapa tahun kan? Jadi nggak jadi deh, aku milih di Semarang aja. Milih di Semarang. Akhirnya kuliah di Udinus aku. Jadi yang gampang. Lokal dan deket rumah. Oh iya. Kertojoyo sama Udinus itu kan. Oh iya benar, dekat ya. Ya 10 menit lah sampai.
5 menit ya. 5 Kalau menitan aku nyampe. kan soalnya hamin 15 kalau misal jadwal tuh min 15 menit tuh aku baru berangkat ke kampus soalnya. Dekat Jadi banget ya? sering mepet-mepet gitu loh. Itu milih jalur yang mudah aja. Faktornya banyak sih. Dekat sama orang tua. Karena karena aku deket banget sama orang tua dan rasanya tuh aku harus menimba ilmu banyak sama orang tua aku gitu loh. Oh gitu. Terus yang faktor kedua, aku bisa nyambi juga. Jadi mau tetap menggambar, pokoknya mengerjakan pekerjaan yang aku suka kan tetap bisa karena rumah nyaman juga. Jadi gampang lah gitu. Ya. Terus faktor ketiga, dekat sama orang tua kan tadi yang pertama. Ini dekat sama rumah. Jadi aku bisa, aku kan sudah mulai ngerancang pengeluaranku sendiri Ya. pada saat itu. Jadi kalau misalnya aku nggak punya uang, aku bisa makan di rumah. Ngakalinku gitu. Pokoknya aku bisa ngopi di luar, tapi kalau makan di rumah. Cari jalan ya. Gitu. Gak ada jalan soalnya boros kan. Gitu. Ya, Kak, begitu kuliah dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di lokal. Nah, tadi kan di awal Bapak sempat cerita tentang proses rebelnya ya. Berarti kuliah itu udah rebelnya kuliah, aku penasaran sih. Rebelnya kuliahnya Kak Anies, terus proses masih nahan diri dan nenangin diri ngadepinnya Kak Anies, kan itu proses cerita yang di episode sebelumnya. Perasaan Kak Anies ketika ngerasa disebut rebel saat itu tuh sadar nggak sih itu rebel? Enggak, karena teman-temanku lebih parah dari itu. lebih parah dari itu. Jadi aku ngerasanya kayak aku harus membangkang sama orang tua. Jadi aku tuh Cinderella dari dulu. Cinderella. Jadi jam 10 malam tuh harus sudah di rumah. Anak cowok jam 10 malam harus sudah di rumah. Padahal kegiatanku di luar kan merokok dan minuman keras. Itu kan aneh banget ya. Jelas malam Nah, terus aku harus start jam berapa nih kalau mau minum gitu kan. Jadi sering pada akhirnya aku karena dapat teman-teman yang aku bukan menyalahkan teman-temanku sih, tapi pada saat itu aku memilih sikap buat oh yaudah aku tak coba pakai caranya teman-temanku untuk melanggar orang tuanya supaya dibolehin. Oh. Gitu. Oke. Terus akhirnya aku sering keluar malam bablas sama curfew-nya tak lewatin, jam 12 baru pulang, jam 1 baru pulang, lama-lama nggak pulang. Dan itu jadi ada satu momen yang cukup menarik sih. Aku ingat banget, aku pulang sempat mabuk kan. Pulang ke rumah, biasanya dimarah-marahin. Ini tuh rumah keadaan aman-aman aja, terus aku pulang tidur. Pagi-paginya ibu masuk kamar, terus cuma tanya, "Kak, udah sarapan belum?" Jadi apa ini? Apakah aku sudah diperbolehkan? Gitu. Tapi kan setelah melihat tayangan-tayangan yang sebelumnya, karena kan aku nggak pernah membahas ini juga sama bapak sama ibu kan. Ya bapak jadi melembut dan merubah cara menyikapi aku tuh merubah caranya, terus caranya ngobrol, caranya berkomunikasi tuh jadi berubah sama aku. Entah itu jadi lebih cuek, aku merasakan ada sih lebih cueknya, tapi aku malah merasa lebih dihargain pada saat itu. Lucu sih. Menarik ya. Jadi oh gini ya rasanya ya. Kayak aku udah lebih dipercaya gitu loh. Walaupun ada satu sisi yang kayaknya orang tua aku udah mulai malas deh sama aku. Ada lah pasti, ada gitunya ada. Karena kan intensitas ngobrolnya nggak seintens sebelumnya. Terus jadi berjarak kan. Nah, jarak itu memang sengaja ya udah aku nggak mencoba untuk mendekatkan juga karena iya. Aku lagi nyaman. Lagi asik. Aku lagi nyaman sama temenanku, kumpulanku gitu-gitu Kak. Iya. Aku kumpul sama anak-anak skate, aku kumpul sama anak band. Walaupun aku nggak main skate, aku nggak anak band juga. Jadi cuman kumpul nongkrongnya aja. Karena itu adalah kesukaanku, pop culture. Dari dulu kan aku emang suka pop culture kan. Ya aku deketin sama komunitas-komunitas kayak gitu. Oke. Mas ini aku ngelihatnya proses yang Kak Anies ketemu titiknya, terus tadi ada perubahan sikap ya. Nah, dari sisi orang tua nih, dari sisi Mas Ili ngelihat yang disebut rebel terus akhirnya pindah cara ya Mas Ili.
Makanya tadi kan sebelumnya tadi Kak Anies bilang biasanya pasti pagi pulang malam habis pelanggaran biasanya diomelin ya. Langsung. Tiba-tiba nggak diomelin gitu. Deh dari sudutnya Mas Silly, proses akhirnya titik mengubah cara parenting atau sikap atas rebelnya Kak Anies. Iya Mas Silly. Aku kan sudah banyak belajar tentang parenting, Sal. Ya. Sebelum ketika anak-anakku Nabila homeschooling jauh Iya. sebelum Anies homeschooling kan. Iya. Dan kemudian ketika Anies mulai rebel di awal-awal kuliah itu, menurut aku sama ketika aku muda dulu, aku ngelihat sisi itu. Makanya ketika dia berjarak itu penting terhadap orang tuanya, dan makanya aku juga tidak ingin mendekat, makanya perlunya jarak itu. Kenapa? Karena teori parenting yang didahulu kan kita sepakat. Kalau yang namanya masih pra-remaja itu kan dunianya bermain. Iya. Dunia remaja itu kan dunia persahabatan atau pertemanan. Iya. Orang tua dilupakan kan? Ya. Iya, iya. Dan aku ngerti persis bahwa Anies nanti punya kesadarannya sendiri pada titik tertentu dia akan melembut dengan cara dia. Dan aku yakin sekali bahwa dia akan seperti itu. Kenapa aku yakin gitu? Karena aku sendiri melakukan satu proses yang tidak jauh berbeda dengan dia. Iya, betul. Karena aku sering pergi dari rumah. Mm. Cuman kan kalau aku dulu sering pergi dari rumah kan orang tuaku yang nyuruh pergi. Kalau sekarang Anies nggak pulang ke rumah, tapi kan aku nggak pernah nyuruh dia minggat. Iya. Beda kan? Iya, iya, Beda iya. kan? Iya, Dan ketika pulang ibunya yang tak suruh dekat karena lebih lembut kan ibunya. Iya. Tuh anakmu wis balik kayak cedaki wae, wis kepengin ngopo dituruti wae. Wis paling aku ngono ta, Sal. Dan itu kan artinya tetap aku bernegosiasi terhadap apa yang aku baca tentang dunia pertemanan dia, dan dia butuh identifikasi problem dia, masalah dia, masa depan dia, seluruh waktu dia, dan semuanya kan itu kan kayak waktu Iya, itu. ha. Dan itu menarik sih. Nah fase berikutnya kemudian bisa mbok sharing Kak, ketika kenapa kemudian kamu kok justru ngelihat bapak ibu semakin lebih woles gitu, dirimu kok kemudian aku lihat kan pelan-pelan terus menjadi lebih woles juga. Iya. Dan sampai akhirnya punya pacar dan malah jadi serius yang aku bilang nanti kan dia akan lembut sendiri. Nah, mbak ceritakan proses itu kan, itu proses yang wajar di mana-mana terjadi, kesadaran menjadi di atas menuju dewasa atau setelah remaja. Setelah remaja. Iya Kak. Jadi pada saat itu tuh kegiatanku kan main itu. Tapi sebenarnya yang aku lakukan di luar itu merintis apa yang aku pengen rintis. Jadi tahun kan sudah mulai kuliah. Kan aku tadi cerita udah mulai kuliah. Aku tuh punya akun Fiverr itu mulainya di 2014. 2014. Jadi aku sambil Fiverr. menjalankan itu, terus sama aku punya teman-teman yang karena aku suka datang ke acara gigs, aku bikin namanya 4Kicks. Jadi 4Kicks itu kumpulan anak-anak yang suka datang ke gigs, terus akhirnya bersepakat untuk pengen deh bikin gigs juga gitu. Oh, Tapi kita backgroundnya tuh nggak ada yang anak musik. Akhirnya sekarang ada sih yang akhirnya jadi anak musik ada sih, tapi berkembang kan. Tapi awalnya tuh enggak gitu. Awalnya dari situ. Nah, di jalan di dua sisi itu sih, makanya aku jarang banget pulang ke rumah itu bukan semata-mata aku pengen membangkang sama orang tuaku, enggak, tapi lebih mencari apa yang aku senangin gitu. Iya. Benar, Menggambar benar, dan datang ke acara musik. Nah, datang ke acara musik gak cuma datang doang, akhirnya bikin juga. Iya. Iya. Nah, dalam prosesnya aku menemukan istriku sekarang lah. Iya, Di 4Kicks itu. Oh, di situ. Di situ ketemunya. Iya. Ketemu sama Mbak Parama itu di 4Kicks. Oh, di situ. Gitu. Mbak Parama itu sebenarnya bukan anak 4Kicks juga. Tadinya tuh ya kita nongkrong di satu tempat. Dia tuh sering banget di situ. Tapi nggak pernah kumpul sama siapapun. Jadi menyendiri gitu, baca buku sendiri. Parama tuh dari dulu kayak gitu. Wah, nikmat banget ya. Di coffee shop gitu kan. Aku kan sering dulu kumpulnya di Peacock. Nah, Parama tuh juga sama. Tapi di bagian tidak merokok, di pojokan gitu, sambil baca buku, sambil ngopi, udah gitu toh. Oh, iya. Kita sering papasan. Akhirnya ternyata ya karena sering banget ketemu, akhirnya kenalan terus kita mau bikin acara musik nih, kamu yang jadi MC mau nggak? Karena secara looks MC kan yang dilihat looksnya dulu nih. Pasti. Oke nih lumayan. Terus cara dia berkomunikasi juga
karena dia membaca buku kan tata cara komunikasinya bagus gitu. Iya. Terus akhirnya si Parama yang jadi MC pada saat acara pertama itu. Iya. Gitu ceritanya Pak, ketemu sama Parama. Nah karena sering kumpul, akhirnya kan Parama jadi sering ketemu lah seenggaknya. Terus kita sering minta bantuan juga karena kan ya itu isinya kolektif, bener-bener bahkan band yang main nggak dibayar. Jadi Caranya. jadi kita tuh membuat satu kegiatan tuh yang ya udah bayarnya tuh paling cuma sewa sound, sewa tempat, izin ke polisi gitu-gitu toh. Jadi ngirit, super ngirit lah. Karena bandnya yang main ya teman-teman kita juga. Terus teman-teman yang bantu ya teman-teman kita sendiri, teman-teman nongkrong gitu. Iya. Nah itulah yang disebut era identifikasi itu Sal menurut aku sih. Dan ketika dia mengupayakan sampai di kolektifan dia itu sampai ada pameran seni rupa dan dia akhirnya sadar nggak sadar itu kan membandingkan komunitas yang sudah dibangun di tempat keluarganya dengan komunitas yang dia rasakan di luar. Lah itu mbok share Kak, bagus tuh. Terus akhirnya singkat cerita inilah aku sudah mulai kuliah, udah mulai selesai, mau selesai. Kan aku sudah akhirnya aku pacaran sama Pak Rama. Habis itu udah mulai fase yang aku udah mikir habis ini aku harus ngapain. Karena aku dari dulu tuh ya aku diskusi sama bapak ibu. Nah pada saat itu obrolanku udah lumayan enak. Maksudnya nggak yang hilang-hilangan banget. Hilang-hilangan jarang pulang masih ya, tapi seenggaknya tuh aku udah bisa komunikasi banget lah sama. Dan itu udah mulai di Ngombel. Nah, udah mulai di sini. Di 2017, 2018 dia udah mulai melembut, menenang lah. Iya, 2017 itu aku udah mulai ada di fase yang aku pokoknya punya mimpi sebelum aku lulus kuliah aku harus nikah dulu. Oh, udah target. Terus akhirnya aku ngobrol sama Pak Rama. Kalau misal aku pengen nikah, habis ini kita nikah, kamu siap gak? Ya kamu siap gak? Gituin aku. Aku sih siap, karena aku nggak, ya kan kegiatanku mencari pundi-pundi kan memang dari dulu betul terus gitu loh, maksudnya jalan terus gitu. Ini kayak gini nih, mesti aku menunjukkan ke dia kan, ini kayak gini yang aku kerjakan kayak gini, possibilitiesnya kayak gini, ke depan aku pengen bikin ini, aku bikin proposal kayak gitulah Kak Pak Rama. Terus akhirnya, udah, boleh deh, coba kamu ngomong sama mama dulu. Terus akhirnya aku ngomong sama mama, nggak diterima, ditolak. Mamahnya Pak Rama ditolak karena sekolah aku belum selesai kan. Padahal aku punya mimpi nih sebelum aku lulus lah aku pengen nikah. Jadi nggak apa-apa lah, tak tabrak dulu. Terus akhirnya aku diskusi sama bapak, wes nggak apa-apa le, santai we, gasin dulu aja. Maksudnya kamu lakuin apa yang kamu lakukan dulu sekarang. Terus akhirnya aku udah mulai itu berkurang aku keluarnya karena aku udah mulai harus fokus, aku harus menata apa-apa yang harus aku tuju nantinya. Aku mulai bersemedi di kamar itu, di kamarku sendiri. Karena aku mikir ini sih, satu, aku nabung kan. Yang kedua aku harus ngirit. Karena aku pengen nikah pakai biaya aku sendiri juga. Terus akhirnya singkat cerita aku ketemu mamah lagi, aku mengabarkan bahwa aku habis ini sidang mah. Oh ya udah, good luck ya. Semoga aman-aman aja, gini-gini segala macam, dikasih doa-doa kan. Terus aku pulang, balik ke rumah. Tiba-tiba Pak Rama ngechat, Mama udah tiba-tiba ngasih tanggali, kamu siap gak? Lah kok gitu? Langsung. Terus aku paginya langsung ngomong Pak, kayak gini Pak, gas gak? Yuk gas Ale, ya gas ya. Ya aku akhirnya ngegas itu. Jadi aku udah mulai itu intens banget ngobrol sama bapak. Terus aku mikir, kan aku kan merintis ini kan sendiri. Maksudnya aku kan Fiverr itu kan sendirian. Jadi ilustrator iya, jadi admin iya. Ya pokoknya sendirian lah. Antrian banyak tuh ya aku sendiri yang ngerjain karena belum punya landasan berpikir yang rezeki itu harus dibagi-bagi. Pokoknya suatu kegiatan usaha itu bisa dilakukan gitu loh. Sistem usaha itu bisa dibentuk. Jadi aku udah mulai bertanya sama bapak, Pak, aku kan habis ini mau nikah. Saran bapak ke aku, usaha Fiverrku harus kayak gimana ya? Oke. Udah mulai gitu. Jadi udah mulai
menerima bahwa oh ya tadi itu sebenarnya latar belakangku aku nggak pengen deket-deket sama bapak itu karena aku merasa dibayang-bayang terus sama bapak. Jadi aku mau deket sama bapak, mau jauh sama bapak tuh rasanya tetap sebagai anaknya Om Ili gitu, sebagai anaknya Pak Ili. Dan aku tuh pada saat itu sangat nggak suka sih. Ya. Disadarkannya sama Mbak Bonita. Ngobrol di sini sama Mbak Bonita. Pokoknya intinya ngomong bapakmu tuh darah dagingmu sendiri, jangan sampai dirimu enggak deket. Karena ketika kamu enggak deket, kamu yang rugi. Ilmunya bapak nggak akan ketransfer penuh ke kamu. Mulai sadar karena kan udah mulai mikir serius juga kan. Bener. Udah mulai habis ini aku nikah, aku harus menafkahi anak orang gitu-gitu kan. Itu kan jadi lumayan beban yang pada saat itu wah ini gimana ya gitu. Makanya aku lebih banyak ngobrol yang hal-hal serius-serius gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk singkat cerita aku menikah. Tercapai sebelum lulus, sebelum aku wisuda. Oh, setelah sidang, sebelum wisuda. Setelah sidang sebelum wisuda. Oke. Menikah. Pada saat hari H, aku langsung open recruitment. Oh, open recruitment cari talent. Cari talent. Oh, langsung. Karena kan orderan kan udah ada. Kan aku kan sudah mengerjakan terus. Iya. Terus akhirnya langkah pertama apa yang aku harus ambil Pak? Aku tanya gitu ke Bapak. Bapak menjawab ya kamu open recruitment, sesimpel itu aja. Ya aku pada saat itu masih bertanya-tanya juga. Terus piye carane gitu kan. Terus akhirnya aku sempat honeymoon sebentar, seminggu selama seminggu ke Bali sama Pak Rama. Terus balik itu langsung aku interview. Nah mulai disitulah perjalananku mulai untuk membuat usaha itu, lika-likunya, susahnya gitu. Baru benernya di situ ya, baru benernya di situ setelah nikah. Nah itu kan salah jadi fase-fase menarik dalam hidupnya dia. Dan aku sebagai orang tua kan janjiannya ngikutin pola dia, ngikutin aja aku. Udah mau kemana tak ikutin aja. Dan aku alhamdulillah sama istri itu bukan sebagai bapak dan ibu yang cerewet atau bahkan bukan sebagai bapak ibu yang selalu memaksakan kehendakku atau kehendaknya istriku. Dan itu aku mencitrakan diriku waktu muda sih, karena aku juga sering disetir tapi kan jadi penolakan. Dan alhamdulillah posisi aku sebagai bapak ibu itu kan bisa belajar dari masa laluku itu sih. Mungkin bisa mbok closing dulu, nanti kita lanjut ke sesi berikutnya kali. Siap. Aku ngelihat proses ini tuh apa ya, banyak hal yang tersirat dari ceritanya Kak Anies, bahwa kelihatan prosesnya sih yang disebut rebel, tapi ketemu proses-proses jatuh bangun atau ngurusin kuliah, bahkan bikin acara di tempat lain. Tapi aku ngelihat di belakang itu tuh ya Kak Anies punya kemandirian yang memang jadi prinsipnya dari awal. Udah bayar sekolah sendiri, kuliah itu bukan sebagai cari pertemanan tapi jalan proses Kak Anies sebagai entrepreneur tapi punya cara sendiri. Karena nggak mau sama-sama bapak gitu kan awalnya, walaupun ujungnya akhirnya tetap aja balik minta pendampingan sama orang tua. Menurutku ini satu proses, kalau dibilang parenting, akhirnya masih punya proses bagaimana menghadapi proses pencarian identitasnya Kak Anies. Kak Anies berjalan yang tadi Mas Ili bilang berjarak, tapi sama-sama berproses, ketemu di ujung bareng-bareng karena akhirnya punya kebutuhan. Kak Anies tadi bilang punya tanggung jawab yang nggak bakal tanya sama orang lain karena tahu bahwa jawabannya adanya di orang tua. Bayangin kalau tempat lain, kalau bukan Kak Anies yang orang tuanya tidak punya kecerdasan parenting seperti ini, bisa jadi ya bukannya malah bener, tapi bisa jadi ya malah berantakan sih komunikasi. Karena akhirnya kan untuk Kak Anies masih dengar tadi Kak Mbak Bonita ngasih saran. Jadi sebenarnya Kak Anies bukan anak bermasalah, masih yang bilang tadi. Ya tidak rebel sih sebenarnya. Bukan dari rebel, awal bukan gitu. rebel. Bener bukan rebel, bahasanya pencarian identitas yang akhirnya ketemu di ujung atas sama-sama kebutuhan yang akhirnya bisa dikolaborasikan. Aduh, seru di sesi ini. Mas Ili terima kasih banyak, Kak Anies makasih banyak. Terima kasih, Karena kita di outdoor jadi
Ya udahlah segitu-gitunya lah. Yang penting nggak ngilangin kontennya tetap. Iya. Aku harap teman-teman yang dengerin Saling Berguru tetap bisa ngambil kontennya. Terima kasih. Mas Ili, terima kasih Kak Anies, terima kasih. Teman-teman terima kasih banyak masih terus bareng sama kami. Kita lanjut lagi di sesi yang lain. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.